Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari ini Allah masih menurunkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula marilah kita doakan kepada Allah semoga selalu dicurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari SMA N13 Kota Padang, yakni dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12, akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang membaca dan mempelajari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan juga Quran Surah Ali Imran ayat 159. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yakni menganalisis pengertian dari makna Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Begitu juga dengan Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan begitu juga dengan asbabun nuzul. Kemudian penjelasan dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan juga penjelasan ayat dari Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-159. Dan begitu juga dengan beberapa mengenai Quran Surah Ali Imran itu dengan artinya dan terjemahannya. Dari ayat 190 sampai 191 dan juga Quran Surah Ali Imran ayat 159. Baiklah Anda semua, pertama kita masuk kepada materi menganalisis pengertian dari makna Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, kita hendaknya sebagai siswa harus berpikir kritis. Nah, kritis ini menurut para pakar adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemudian yang memandu keyakinan dan tindakan. Berangkat kita dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berfikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau informasi ilahi atau berusaha memahaminya dari berbagai sumber untuk menganalisis dan merenung kandungannya. Kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Selanjutnya, Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayati liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya arti dari Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka." Selanjutnya kita masuk kepada materi Asbabun Nuzul atau sebab-sebab dari turunnya Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-190 sampai 191. Yang pertama, menurut Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan bagaimana halnya dengan Isa. Dijawab Isa, menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar Bukit Safa menjadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, yaitu Quran Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 190 sampai 191, mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan dan matahari serta peredarannya, yaitu laut, gunung-gunung, pepohonan, buah-buahan, binatang-binatang dan sebagainya. Selanjutnya penjelasan dari ayat Quran Surah Ali Imran 190 sampai 191, yaitu diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk beribadah pada suatu malam. Kemudian bangunlah dan berwuduk, lalu solat. Saat solat beliau menangis kerana merenungkan ayat yang dibacanya. Setelah solat beliau duduk memuji Allah Subhanahu wa taala dan kembali menangis hingga air mata membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk azan subuh dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda menangis? Pada Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Anda, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana aku tidak menangis pada malam ini? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku." Kemudian beliau berkata, "Alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya." Pada ayat 191, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan inspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Ia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Setiap waktu diisi dengan memikirkan keajaiban-keajaiban terdapat dalam ciptaannya dan menggambarkan kesempurnaannya. Penciptaan langit serta pergantian siang dan malam benar-benar merupakan masalah yang sangat rumit dan kompleks dan terus-menerus menjadi lahan penelitian manusia sejak awal peradaban. Selanjutnya menganalisis pengertian Quran Surah Ali Imran ayat 159, yaitu yang pertama, bersatu dan dalam keragaman. Keragaman pemahaman akan semakin heterogen seiring dengan kian kompleksnya permasalahan dalam kehidupan. Disinilah diperlukan perubahan cara pandang kita terhadap orang lain atau kelompok lain secara kebetulan berbeda. Islam memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarah. Maka disinilah termasuk analisis dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah itu tersebut kepada Allah. Dalam Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah dan toleransi terhadap perbedaan.
Bunyi Quran Surah Ali Imran ayat 159 iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Asbabun nuzul dari Quran surah Ali Imran ayat 159 ini itu menerangkan ketika perang Uhud yang melibatkan kaum muslimin di Madinah dan kaum kafir Quraisy, yang dimana terjadi pada tahun 625 Masehi. Ini tidak luput dari kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar setahun sebelumnya. Semangat kaum muslimin untuk berperang sedang berkobar. Bukan tak sedikit sebagian pasukan mendurhakai perintah Rasulullah. Saat perang berlangsung, kaum muslimin yang semula memenangkan peperangan terpaksa terpukul mundur. Bahkan sebagian besar pasukan meninggalkan Rasulullah dalam kepungan musuh. Nah, tersisa beberapa sahabat yang masih setia melindungi Rasulullah. Hingga akhirnya ayat ini diturunkan untuk menenangkan dan menyenangkan Rasulullah. Bahkan sebagian besar pasukan meninggalkan Rasulullah SAW dalam kepungan musuh. Nah, tidak hanya itu, ayat ini juga telah menyadarkan kaum muslimin terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa Rasulullah dengan akhlaknya yang sangat mulia, lemah lembut, pemaaf, tawakal dan pandai bermusyawarah. Selanjutnya penjelasan ayat dari Quran surah Ali Imran ayat 159. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti apapun terjadinya pelanggaran dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak pernah marah dan tidak pernah melanggar, bahkan memaafkan dan memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau dan pergaulan sehari-hari beliau, dan juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Mungkin materi kita pada hari ini cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.